Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nasruddin Basri dengan NIM 2012011932 dari kelas 3J PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, yaitu pengertian, sistematika, tujuan dan aliran dari filsafat pendidikan. Baiklah, kita masuk kepada pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Namun, sayangnya, dalam filsafat lagi-lagi kita dapat menggeneralisir suatu hal sederhana itu. Filsafat itu apa? Pendidikan itu apa? Masalah-masalah pendidikan itu yang bagaimana? Pengertian tersebut dapat kita rumuskan dari telaah kedua kata yang membentuk frasanya sendiri. Filsafat adalah kajian kritis terhadap pemikiran yang telah diamini kebenarannya, sementara pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti secara baik oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Melalui penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah dan atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dengan dalam skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian dan nilai positif lainnya. Baiklah, kita masuk kepada pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama adalah Syaibaini. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur dan menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan. Sedangkan menurut John Dewey, merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju tabiat manusia. Dan menurut Hasan Langgulung adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Baiklah, kita masuk pada landasan atau sistematika filsafat pendidikan. Filsafat membentuk dan memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap ilmu pengetahuan, tidak terkecuali pendidikan. Saat filsafat membahas ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Ketika filsafat mempertanyakan konsep dari hukum, maka terbentuklah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji permasalahan pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat ini. Terdapat 3 landasan yang membentuk filsafat pendidikan, yakni yang pertama ada landasan ontologis, ada epistemologis, dan aksiologis. Berikut adalah pemaparannya. Baiklah, yang pertama ada ontologi filsafat pendidikan. Ontologi adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakikat yang ada secara universal. Ontologi berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ontologi mempersoalkan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera belaka. Pernyataan di atas dibuat oleh pendapat Rukyaki dan Parwastuti. Sebenarnya ontologi adalah bagian dari metafisika. Sederhananya, metafisika dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat atau bagian pengetahuan manusia yang bersangkutan dengan pertanyaan mengenai hakikat ada yang terdalam. Kita masuk kepada epistemologi pendidikan. Epistemologi berarti mempersoalkan sumber dan usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer, kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal apa yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Objek telahnya sendiri adalah suatu untuk mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakannya dengan lain. Intinya, objek telaahnya berkenaan dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktu mengenai suatu hal. Aksiologi filsafat pendidikan. Apa kegunaan ilmu yang dihasilkan dari pendidikan bagi kita? Ilmu pengetahuan memang telah memberi manfaat yang sangat besar. Misalnya bagaimana teori atom dapat digunakan untuk menciptakan energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik itu, teori ini pula yang membuat kita mampu untuk menciptakan bom atom yang menjadi malapetaka bagi dunia. Pertanyaan
kemana arah pengetahuan dan pendidikan itulah yang menjadi objek pertanyaan utama aksiologi. Untuk apa pengetahuan itu akan digunakan? Bagaimana hubungannya dengan etika dan moral? Bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral? Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Di dalamnya terdapat etika dan estetika. Berikut adalah beberapa kajian utama filsafat ini menurut Ruqyati dan Parwastui. Yang pertama adalah merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Yang kedua, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga ada merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat ada merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Yang keenam ada merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Baiklah, kita masuk kepada tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan itu sendiri. Filsafat diantaranya yang memiliki tujuan untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti dan konsep. Sementara itu, teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat, merumuskan metode praktik pendidikan atau proses pendidikan yang menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kita masuk kepada manfaat filsafat pendidikan. Seorang yang sedang menuntut ilmu pendidikan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki mengenai pendidikan. Pemikiran mengenai masalah-masalah pendidikan baik dalam lingkup luas maupun mengerucut akan lebih terasah melalui filsafat pendidikan. Hal tersebut membuat pelajaran atau praktisi pendidikan lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, filsafat ini juga akan membuat pelajar untuk merenungkan masalah hakiki pendidikan yang secara otomatis akan memperluas cakrawala berpikir dan menjadi lebih arif dalam memahami persoalan pendidikan. Filsafat pendidikan akan menuntut pelajar untuk berpikir perspektif, reflektif, menggunakan kebebasan intelektual yang bertanggung jawab atau sistematis. Selain itu, menurut Amka, filsafat pendidikan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada filsafat menolong mendidik. Yang kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas. Yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Yang kelima, filsafat memberikan dasar-dasar baik itu untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.